Shalom, apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Mulai bulan Juni, perjamuan kudus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua seperti biasa, ditambah dengan minggu lainnya oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga.
Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara, siapa yang bersuka cita pada hari ini? Haleluya, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Dia sungguh baik buat kita, amin. Sebab sukacitanya penuh buat kita, melimpah buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Tak berkesudahan kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi berputus asa, sebab kasih-Mu, sukacita-Mu berlimpah buat kami. Semakin hari kami semakin kuat bersama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan kita sembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari dari hatimu katakan Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, sepanjang umur hidup kami menyembah-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kau yang merasakan kasih-Nya. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih
selalu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kami sembah Kau Tuhan, Raja segala raja. Kau yang layak disembah. Mari umat Tuhan angkat tanganmu, sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Oh haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Raja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu penuh buat kami Tuhan. Terima kasih. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara yang sedang duduk mengikuti ibadah ini. Saya mengenal satu saudara yang punya pergumulan yang beruntun dari satu waktu ke waktu berikutnya sampai hampir 2 tahun. Pergumulan ini dijalani sampai hari ini. Bahkan sepertinya keadaannya menjadi semakin buruk.
Tapi satu perkara yang saya lihat, orang yang hidup mengenal Tuhan, keadaan apapun tidak akan membuat dia menjadi putus asa. Kadang-kadang mungkin jadi lemah, tapi ada kekuatan Tuhan yang terus menopangnya untuk berjalan maju bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berkata bahwa perspektif yang benar tentang sebuah persoalan hidup dari kacamata firman Tuhan itu akan menolong kita, sehingga juga akan memberi reaksi yang benar dalam menghadapi keadaan apapun. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu mengenal jalan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Saudara, sepertinya dari kalimat ini ada dua hal yang kemudian diperkenalkan Tuhan kepada Musa dan kepada kelompok besar dari orang Israel. Itu berbeda. Untuk Musa Tuhan perkenalkan jalan-jalannya. Untuk orang Israel Tuhan perkenalkan perbuatan-perbuatannya. Nah, mari kita sama-sama akan lihat apa bedanya jalan Tuhan dan apa bedanya perbuatan-perbuatan. Dalam bahasa Ibrani, kata jalan itu dipakai kata derek. Kata derek itu punya pengertian jalan, cara hidup. Kata ini merujuk pada sebuah pengertian di mana ada proses yang kemudian ditunjukkan, diajarkan, diperlihatkan, sehingga jalan itu menunjuk kepada pengertian proses menuju hasil. Nah, Keluaran 33 ayat 13 menjelaskan begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, sebagai pemimpin, Musa dalam doa dia, itu sebuah perjalanan kalimat yang panjang, doa yang panjang. Dia bilang, kalau Tuhan tidak berjalan, aku juga tidak berjalan. Dia menginginkan supaya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia menginginkan supaya Tuhan itu memberitahukan jalan Tuhan kepada dia. Karena satu goal dia ingin mengenal Tuhan. Karena dia percaya, kalau ayat ini kita baca baik-baik, dia percaya dengan dia mengenal Tuhan, dia akan tetap mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Luar biasa, lihat alurnya ya. Dia merindukan, menginginkan mendapatkan kasih karunia. Karena dengan itu dia akan mengenal jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Tetapi dengan mengenal jalan Tuhan, mengenal Tuhan, maka dia akan tetap mendapat kasih karunia. Jadi kalau saya gambarkan dengan bahasa saya, salah satu gambaran hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu tetap mengejar pengenalan akan Tuhan, tetap memahami jalan-jalan Tuhan. Dengan begitu kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan hari-hari ini dengan giat. Tapi satu perkara, seperti Musa merindukan untuk tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Biar di hari yang berat dan sukar ini, di hari yang penuh tantangan ini, kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita mengenal jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti di belakang saya akan jelaskan seperti apa gambaran besar dari orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kita akan lanjutkan perbedaan antara jalan Tuhan dan perbuatan Tuhan.
Kata perbuatan atau kata alila itu dalam bahasa Ibrani menjelaskan tentang tindakan Tuhan, atau itu menunjuk kepada hasil karya perbuatan dari Tuhan. Nah, saudaraku, ada hal yang berbeda dalam dua kondisi ini. Satu diminta untuk mengajarkan jalan-jalan atau bagaimana proses cara hidup. Tapi yang satu diperkenalkan tindakan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya hari ini harus bilang kepada saudara yang selalu saya sapa dengan salam miracle. Miracle buat kita itu sebuah hal yang kita inginkan, kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi kalau fokus kita hanya pada tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, atau dalam hal ini saya bahasakan hasil daripada perbuatan tangan Tuhan, tanpa kita mengenal proses cara hidup jalan Tuhan, bagaimana supaya itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan sama seperti orang Israel. Sehingga Alkitab menjelaskan dalam Mazmur pasal 95 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Garis bawahi itu, mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku sungguh-sungguh dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara percaya, saudara tahu, saudara punya data bahwa dengan begitu banyak mujizat demi mujizat yang dialami oleh bangsa ini, pada akhirnya toh mereka tidak pernah sampai pada golnya Tuhan dari janji yang Tuhan inginkan itu terjadi atas mereka setelah mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Ibrani 3 ayat 89 bilang begini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Dahsyat luar biasa. 40 tahun mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Tapi 40 tahun itu pula mereka terus mencobai Tuhan. Mereka terus berkeluh kesah kepada Tuhan. Mereka bahkan menentang tindakan Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yang mana mereka sendiri minta itu dari Tuhan. Itu sebabnya dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mencoba untuk belajar memahami, berdiri di posisi Musa. Saudara, Musa dalam berbagai tantangan pelayanan luar biasa, dia tetap mantap, berpegang, percaya kepada Tuhan. Saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari minta mengenal jalan Tuhan, daripada sekedar fokus pada mujizat demi mujizat dalam berbagai hal yang kita perlu dan butuhkan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya dengan cara apa kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan? Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini bahasa Rasul Paulus. Ini pernyataan Rasul Paulus. Ini tulisan Paulus ketika dia ada dalam penjara. Tapi satu perkara yang dia bicarakan tentang hal yang paling utama dari hidup ini, kebanggaan utama dia, tujuan utama dia, yaitu dia bilang begini, mengenal. Kata mengenal dipakai kata ginosko. Kata itu punya pengertian
memahami, mengerti, mengetahui. Tapi kata itu juga dipakai untuk menjelaskan keintiman suami istri. Jadi kata ginosko itu menerangkan bahwa sebuah kerinduan dia untuk dekat banget dengan Tuhan. Dan lihat poin yang dia inginkan. Saudara, dia bilang begini, saya ingin mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Saya ingin mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dan dia bilang begini, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saudara, apakah motivasi kita yang utama dalam mengejar Tuhan, mengikut Tuhan, seperti yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10? Atau yang kita kejar hanya lepas dari persoalan hidup, lihat mujizat di tengah penderitaan? Apakah hanya itu yang kita kejar? Apakah kita hanya mengejar untuk bagaimana hidup berubah dari miskin menjadi kaya? Tapi orang yang mengenal jalan Tuhan akan memilih bukan hal yang mulia saja, tapi yang Paulus inginkan, yaitu mengenal Tuhan, mengalami persekutuan, menjadi serupa dengan Tuhan dalam penderitaan. Ada banyak orang pasti merindukan menjadi sama seperti Kristus dalam melakukan mujizat demi mujizat, dalam mengalami peninggian, dalam mengalami penghormatan. Tapi Paulus melihat dari sisi penderitaan itu menjadi jalan yang terbaik, yang tepat dalam fokus seseorang belajar mengenal jalan Tuhan. Bukankah Yesus juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya lalu mengikut Tuhan. Itu artinya kita harus bersedia untuk mengalami jalan padang gurun, mengalami jalan penderitaan, mengalami jalan turun. Karena disitulah kita akan belajar bagaimana mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat yang ke-10 sampai ayat 21 menerangkan tentang ada dua proses jalan di situ. Yesaya menjelaskan tentang jalan melalui laut Teberau yang kemudian membawa orang Israel keluar dari perbudakan, lepas dari perbudakan, tinggalkan kegelapan, masuk pada sebuah kehidupan, pengalaman yang baru, dituntun oleh Tuhan. Tapi ada jalan yang kedua. Dalam ayat yang ke-19, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ini kita pahami, ternyata Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan buat orang Israel dengan melalui perjalanan jalan laut Teberau dan jalan padang gurun itu, mereka sedang berjalan menuju kepada sebuah tujuan yang permanen dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya mau berkata buat kita semua, justru penderitaan, kesulitan, pengalaman yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, itu menjadi jalan membawa kita keluar dari sebuah perbudakan, membawa kita keluar dari sebuah pengalaman terikat dengan kehidupan yang tidak dikenal oleh Tuhan, membawa kita keluar menuju kepada tujuan yang permanen dari Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Amin. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, satu hari ketika ada pengalaman yang tidak baik terjadi setelah Abraham meninggal, Ishak mengalami masa kelaparan. Dia ada di negeri itu. Alkitab menjelaskan bahwa karena kelaparan yang berat itu dia putuskan untuk lari ke Mesir. Tapi di tengah perjalanan sampai di Gerar, Tuhan berkata kepada dia, diamlah di sini. Aku menyertai dan aku akan memberkati engkau. Itu pernyataan Tuhan sekaligus janji Tuhan buat Ishak. Nah, di tengah kondisi dia hidup di antara orang-orang Filistin itu, apa yang Ishak buat di situ Bapak Ibu Saudara? Di tengah hidup di lingkungan Abimelek itu, apa yang Ishak buat? Ishak
menabur di tanah di mana mereka diam itu. Dan Alkitab berkata begini, di tahun itu, dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan itu, dia alami dalam kehidupan dia. Ketika dia belajar untuk melihat cara Tuhan dalam menghadapi kesukaran yang dia sedang alami. Dia belajar untuk melihat Tuhan, bagaimana menunjukkan jalan bagi dia. Dan ayat 13 bilang gini, orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Saudara pasti dengar data hasil survei daripada badan riset, bahwa justru di masa ini ada banyak orang menabur apa yang mereka punya, mereka buat, mereka lakukan itu untuk memberi perhatian, membantu orang lain. Dan saya percaya itu prinsip umum dari belajar mengenal jalan Tuhan ketika kita ada dalam kesulitan hidup. Ada banyak sekali catatan Alkitab menjelaskan, justru dalam kesulitan, dalam penderitaan, Tuhan inginkan untuk kita tetap menuai. Dan untuk menuai, kita harus menabur sesuatu dari hidup kita. Sebab apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan kepada kita hal yang kedua. Dengan cara apa kita bisa mengenal jalan Tuhan? Yohanes pasal 11, kita pasti tahu kisah itu. Satu hari, saudara dari Marta dan Maria sakit. Mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa saudaramu Lazarus yang kau kasihi itu sakit. Dan Alkitab memberikan informasi buat kita dari Yohanes 11 ayat yang ke-6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Alkitab bilang gini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ada sebuah pilihan yang Yesus buat, bukan segera datang untuk menolong Lazarus di waktu yang diinginkan oleh Marta dan Maria. Tapi justru Yesus menunda untuk hadir di tempat itu. Dan kita tahu akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Lazarus kemudian meninggal. Pada hari yang keempat setelah Lazarus meninggal, baru Yesus tiba di Betani, di tempat itu. Apa argumen Tuhan Yesus ketika dia ajak murid-muridnya untuk pergi ke Betani? Dia bilang gini, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, ada tujuan Tuhan di dalam setiap penundaan yang diizinkannya terjadi atas hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita menganggap sebagai kelalaian. Bukankah Alkitab bilang Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya? Hari ini sebelum kita tutup pesan khotbah ini, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau Padang Gurun menjadi sarana buat kita untuk belajar mengenal jalan Tuhan, mengenal Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa penundaan-penundaan dalam kehidupan kita itu juga menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk kita belajar melihat Tuhan di dalam segala keadaan. Saya nggak tahu, mungkin saudara selama ini sudah terima janji berkat, janji pemulihan keluarga, janji disembuhkan dari segala sakit penyakit. Tapi sampai detik ini, sepertinya janji itu belum menjadi sebuah kenyataan. Bahkan mungkin saudara berpikir, Tuhan, di mana janjimu? Saudara berpikir, Tuhan seperti mengabaikan engkau. Tuhan seperti lupa kepadamu. Dengarkan baik-baik. Dalam semua keadaan, Tuhan sedang ajar engkau hari ini. Dari perikop ini saya harus bilang poin ini buat kita.
Mungkin Tuhan sedang mengajar engkau untuk tetap belajar percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah. Saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Saudara yang mungkin sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, nikah, saya percaya janji pemulihan hati Bapa kembali kepada anak-anak itu pasti akan terjadi buat hidup saudara dan saya. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan dalam keadaan ekonomi, sukar dan sebagainya, bukankah Tuhan berjanji Dia Jehovah Jireh, Dia menyediakan segala yang kita perlukan sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Yusuf satu hari mendapat mimpi. Kejadian 37 ayat 5 dan ayat 9. Saudara tahu cerita itu. Berkas Yusuf berdiri tegak. Ketika itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, mereka marah, tersinggung. Siapakah? Emang kau akan jadi raja atas kami? Kemudian dia mimpi berikutnya bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu akan sujud menyembah kepada dia. Ketika itu diceritakan buat saudara-saudaranya, juga termasuk ayah ibunya. Ayahnya berkata, "Nak, masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaranya sujud menyembah sampai ke tanah kepadamu?" Tapi ayahnya menyimpan semua hal itu. Saudara, melalui proses waktu yang panjang, 13 tahun. Kemudian Kejadian 50 menjelaskan bahwa Yakub, saudara-saudaranya, datang ke Mesir. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi kemudian Yusuf berkata, "Allahkah aku ini?" Ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Apa yang Dia pernah firmankan, apa yang pernah Dia putuskan, itu pasti akan terrealisasi. Hanya saja karena waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Karena itu, nantikanlah Tuhan. Ingat, saya tutup khotbah hari ini. Tuhan seolah-olah membedakan Musa dengan orang Israel. Kepada Musa, Tuhan perkenalkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel yang banyak itu, Tuhan perkenalkan perbuatannya. Apa perbedaannya? Cara respon terhadap masalah demi masalah sangat berbeda antara orang yang mengenal jalan Tuhan dan orang yang hanya mengenal mujizat-mujizat, perbuatan, tindakan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Saya percaya kita ingin untuk menjadi orang yang mengenal jalan Tuhan. Karena itu, izinkan belajar dari masa-masa padang gurun yang sedang engkau lalui. Karena Tuhan sedang mengajar engkau pribadi untuk mengenal Dia dan jalan-jalannya. Yang kedua, belajar melihat Tuhan, mengenal cara Tuhan di dalam penundaan yang diizinkan terjadi atas hidupmu. Pegang tetap janji Tuhan. Dia akan menguji engkau, apakah engkau tetap setia dan percaya sekalipun mungkin waktu itu terasa panjang bagimu. Karena itu berapa banyak saudara yang hari ini yang merindukan untuk berkata, "Tuhan, saya mau mengenal Engkau dan mengenal jalan Tuhan." Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu. Kalau
Tuhan sedang izinkan padang gurun, kesulitan, keadaan yang tidak diharapkan, kesendirian, sepertinya tidak ada yang bisa menolong. Itu terjadi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengajar kami untuk hal-hal ilahi itu lahir dalam hidup kami. Untuk kami menjadikan pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang utama dari segalanya. Kalau Tuhan juga sedang izinkan penundaan itu terjadi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Karena itu ajar setiap anak-anakmu di dalam penderitaan yang sedang dialami, tetap tekun, tetap berharap, tetap menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sukacita Tuhan itu akan menjadi kekuatan kami. Karena itu, curahkan hati kami melimpah dengan pengenalan akan Tuhan. Kami mau mengalami yang disebutkan oleh Musa, hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Karena kami sedang belajar tetap tinggal di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu untuk mujizat-mujizat yang sedang dirindukan. Pertolongan, jawaban Tuhan itu nyatakan ya Aba, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Angkat dua tanganmu, arahkan hati buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Engkau berhasil, engkau naik. Tidak turun, engkau jadi kepala. Dan di sepanjang tahun, dimensi yang baru, kita semua dibawa kepada pengenalan akan Tuhan dalam perspektif yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih tinggi lagi. Karena itu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini lagi. Sampai Maranatha. Bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam miracle buat kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya.